Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JBA Satpam Official. Teman-teman JBA, kali ini kita akan menceritakan tentang salah satu ulama sakti yang bertempat di Sukada Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Menurut cerita, ulama itu tinggal di salah satu gunung indah di Sukadan, yaitu Gunung Lalang, yang dimana sekarang gunung itu menjadi tempat wisata para wisatawan. Kita langsung saja ya teman-teman. Menurut cerita, ulama ini bernama Hasan, berbangsa Arab, yang datang ke desa Sukadana karena pada waktu itu Sukadana masih bagian dari Kabupaten Ketapang. Hasan ini bermukim di desa Sukadana dan tinggal atau diam di atas Gunung Lalang. Keindahan alam Gunung Lalang itu menarik perhatian Hasan untuk berdiam di sana. Tujuan Hasan di sana tidak lain hanya ingin menyebarkan dan mengajarkan agama Islam dan syariat Islam kepada penduduk di sana. Sekian lama Hasan mengajar di sana. Akhirnya Hasan banyak dikenal masyarakat atau warga Sukadana. Selain memiliki ilmu agama dan akhlak dan adab yang baik, Hasan juga dikenal ahli bela diri dan memiliki kesaktian yang hebat. Murid-murid atau santri Hasan sudah mulai banyak, dan pada waktu itu di Sukadana adalah masih sebuah kerajaan. Berita tentang Hasan akhirnya sampai juga ke telinga Raja Sukadana. Karena Raja tahu tentang kepandaian dan kehebatan Hasan, berkali-kali Raja di sana meminta bantuan Hasan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit diselesaikan dan dihadapi kerajaan di Sukadana. Dan pada suatu hari di Ketapang, tepatnya Raja Ketapang mendapatkan permasalahan pelik yang sulit untuk dihadapi atau diatasi. Raja di sana kebingungan bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi Raja adalah kehadiran para perompak atau penyamun yang pemimpinnya mempunyai kesaktian kebal senjata dan kuat. Berbagai aksi perompak ini bikin kerajaan Ketapang kewalahan karena aksi mereka belum pernah gagal dan selalu berhasil. Perompak-perompak ini sangat kejam. Mereka tidak segan-segan menghabisi korbannya. Saat penasehat raja dikumpulkan, akhirnya ada salah satu penasehat raja yang berani bicara untuk memberikan saran. Penasehat raja ini pernah mendengar tentang kehebatan Hasan, dan dia menyarankan untuk meminta bantuan Hasan mengatasi permasalahan ini. Dan akhirnya Raja pun setuju dan mengutus penasehat itu untuk pergi menjemput Hasan ke Sukadana untuk meminta bantuan kepada Hasan. Setelah bertemu dengan Hasan, penasehat itu menyampaikan maksudnya datang kepada Hasan. Hasan dengan rendah hati pun berkata, "Tuan, saya hanyalah orang biasa dan saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah Sang Pencipta." Karena penasehat terus memohon benar-benar minta bantu, akhirnya Hasan berkata, "Baiklah Tuan, saya akan mencoba. Sampaikan kepada Raja, siapkanlah perahunya. Saya akan pergi sendiri, jangan ada pengawal atau prajurit bersama saya." Penasehat pun menjawab, "Baiklah Tuan." Pada malam harinya Hasan sholat dan meminta petunjuk. Setelah itu Hasan bertanya kepada pusaka-pusaka yang ada di tempat Hasan, "Siapakah di antara kalian yang bisa mengalahkan ketua perompak itu?" Akhirnya ada satu keris kecil yang bergetar. Seakan keris itu berkata, "Saya bisa mengalahkannya." Keesokan harinya Hasan pun langsung berangkat ke Ketapang. Sampai di Ketapang, perahu pun sudah siap dan Hasan pun langsung berangkat seorang diri dengan menggunakan perahu layar itu. Ternyata berita keberangkatan Hasan sudah diketahui si ketua penyamun, dan dia pun menunggu kedatangan Hasan dan juga berkata kepada anak buahnya, "Saya akan menghadapi Hasan sendiri. Jangan ada yang ikut campur apapun yang terjadi." Sesampainya Hasan di dekat kapal penyamun, Hasan pun langsung melompat terbang melayang ke atas. Saat sudah berhadapan, ketua penyamun itu senyum dan
menganggap remeh Hasan. Dan dia berkata, "Saya akan melawanmu," sambil gendong anak saya. Dan Hasan pun tersenyum. Pertarungan sengit pun terjadi karena terlalu menganggap remeh Hasan. Akhirnya ketua penyamun itu mati dengan keris kecil Hasan, dan anak yang digendong penyamun terlempar ke lautan. Katanya anaknya terdampar di pantai sekitar dan masih hidup. Kehidupan di Kabupaten Ketapang kembali tentram dan aman. Hasan dihadiahkan raja tanah yang luas di suatu tempat, yaitu yang sekarang disebut Kampung Tuan-Tuan. Setelah itu, Hasan izin pamit untuk pulang ke Sukadana. Dan Hasan pun langsung berangkat pulang. Hasan kembali mengajarkan syariat agama Islam di sana. Namun ternyata diam-diam raja di sana sudah menyimpan dendam dengan Hasan. Dan raja memutuskan ingin menyerang dan membunuh Hasan. Dan berita tersebut sudah diketahui Hasan. Akhirnya Hasan pun bersiap-siap untuk menghadapi serangan. Itu bahkan Hasan pun berkeinginan untuk menyerang terlebih dahulu raja itu. Karena raja itu tidak berterima kasih, karena selama ini sudah banyak dibantu Hasan. Namun dia malah ingin menyingkirkan Hasan. Dan yang lebih parahnya lagi yang bikin Hasan semakin yakin ingin menyerang raja zolim itu adanya pengkhianatan sahabat atau teman Hasan kepadanya. Setelah Hasan bersiap-siap, datanglah seorang ulama juga seperti Hasan. Dia menasehati Hasan, kalau sampai terjadi pertempuran, maka akan banyak korban yang berjatuhan. Dan akhirnya Hasan pun faham maksud itu. Hasan pun akhirnya mengurungkan niat untuk menghadapi raja zolim itu dan memutuskan untuk pindah ke Tapang. Namun sebelum pindah, Hasan berkata dan bersumpah, Sukadana ini tidak akan berkembang sampai 7 keturunan. Dan sumpah itu pun benar saja berlaku. Setelah 7 keturunan barulah Sukadana itu berkembang. Dan cerita ini banyak diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Baiklah teman-teman sahabat JB Asatpam Official, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya tentunya. Tetap di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.